Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devi Purwaningsih dengan NIM C1L023003 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai media pembelajaran yang saya buat. Jadi, media pembelajaran yang saya buat yaitu mengenai pop-up book dan kemudian ada Ludo Accounting. Media pembelajaran yang pertama yaitu pop-up book accounting. Nah, jadi pop-up book accounting ini adalah sebuah buku yang memiliki bagian yang dapat bergerak sedikit, yang dimana buku tersebut juga berisi materi yang akan disampaikan dan sekaligus menjadi penunjang penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Nah, jadi pop-up book ini juga nantinya akan menjadi media pembelajaran yang berfungsi untuk memperkenalkan materi akuntansi dan siklusnya kepada para peserta didik. Kemudian juga pop-up book ini disusun secara rinci, jelas, dan semenarik mungkin agar tujuan dari materinya dapat tersampaikan dengan jelas. Nah, isi dari pop-up book yang saya buat yaitu mengenai akuntansi dan siklus akuntansi, di mana kita akan memperkenalkan akuntansi dan beberapa siklus akuntansi. Nah, jadi di dalamnya ada mengenal akuntansi, kemudian ada mengenal siklus akuntansi, di mana siklus akuntansi terdiri dari jurnal umum, kemudian posting buku besar, kemudian neraca saldo, kemudian ayat jurnal penyesuaian, kemudian neraca lajur, dan kemudian ada laporan keuangan, dan kemudian yang terakhir ada jurnal penutup. Nah, jadi untuk pop-up book ini nantinya juga akan dibuat semenarik mungkin dan sejelas mungkin agar materi yang dapat disampaikan itu mudah dipahami oleh para peserta didik. Kemudian media pembelajaran yang kedua yaitu Ludo Accounting, di mana Ludo Accounting ini merupakan sebagai post-test di mana setelah dijelaskan materi mengenai akuntansi dan siklusnya, nantinya Ludo Accounting ini akan digunakan untuk sebagai permainan yang menjadi salah satu media pembelajaran yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh pemahaman para peserta didik mengenai akuntansi beserta siklusnya. Nah, jadi permainan ini tuh merupakan sebuah permainan yang sudah cukup terkenal di kalangan masyarakat. Namun, yang membedakan dari permainan sebelum-sebelumnya, permainan ini nantinya akan menjadi salah satu media pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan lebih seru sekaligus bisa mendapatkan sebuah pembelajaran. Ibarat katanya seperti bermain sambil belajar. Nah, jadi di dalam permainan ini memiliki sistem permainan yang dimana di dalam suatu kelas akan dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, jadi setiap kelompoknya nantinya akan mengirimkan salah satu perwakilan untuk bermain. Ketika permainan berlangsung, setiap pemain akan diberikan orang-orangan di mana ada beberapa pos yang dimana itu ada pos hijau, merah, pink, dan kuning. Ketika ingin memulai suatu permainan juga maka disediakan dadu dan harus keluar angka 6. Jika tidak keluar angka 6 maka permainan belum bisa dimulai. Nah, di mana di dalam permainan ini terdapat pos berisi hadiah, bom, dan pertanyaan. Jadi, untuk pertanyaan sendiri, nantinya perwakilan kelompok akan mendapatkan pertanyaan dan itu diwajibkan untuk anggota kelompoknya menjawab. Nah, juga di kartu pertanyaan di bawah ada kode barcode, di mana kode tersebut tuh nantinya bisa di-scan untuk mengetahui jawaban dari sebuah pertanyaan tersebut. Nah, permainan ini diselesaikan ketika terdapat salah satu kelompok sudah memasuki rumah besar yang ada di titik tengah tersebut, dan nantinya itu satu kelompok tersebut akan mendapatkan sebuah hadiah yang menjadi perjanjian awal. Alasan saya memilih menggunakan media pembelajaran ini karena menurut saya media pembelajaran ini memiliki hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, di mana pop-up book ini terdiri dari beberapa materi yang nantinya akan dijelaskan oleh tenaga pendidik kepada para peserta didik, dan dengan materi yang disajikan di dalam pop-up book juga menjadikan materi menjadi lebih menarik, jelas, lebih kreatif, dan tidak membosankan.
Dan untuk Ludo Akunting sendiri ini menjadi salah satu media sebagai post-test di mana setelah kita menerangkan materi yang ada di dalam pop-up book ini, kemudian dilanjutkan dengan Ludo Akunting sebagai permainan untuk mengasah sejauh mana pemahaman para peserta didik sudah memahami materi yang telah disampaikan. Dan alasan lain juga saya menggunakan media pembelajaran ini karena pembuatannya yang mudah dan bahan-bahannya juga mudah didapatkan. Kemudian, untuk alasan saya memilih materi akuntansi dan siklusnya adalah karena akuntansi dan siklusnya itu menjadi salah satu konsep dasar dan konsep yang sangat penting di dalam pembelajaran akuntansi. Nah, selain materi yang mudah dipahami, juga akuntansi juga menjadi salah satu materi yang sangat penting untuk dipelajari, di mana dengan sebuah pencatatan akuntansi dapat mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan yang dapat dengan diketahui secara lebih akurat. Nah, itu beberapa alasan mengapa saya menggunakan media pembelajaran ini dan menggunakan materi akuntansi dan siklus akuntansi. Untuk pengaplikasiannya di dalam kelas, pertama seorang tenaga pendidik akan menjelaskan mengenai materi yang berisi tentang materi akuntansi dan siklus akuntansi dengan menggunakan media pembelajaran yang berupa yaitu pop-up book akunting. Nah, jadi di sini pop-up book akunting ini berfungsi untuk menjelaskan sebuah materi akuntansi dan siklus akuntansi yang akan dijelaskan kepada para peserta didik. Jadi di dalam pop-up book akunting ini memiliki beberapa materi seperti pengertian akuntansi, kemudian tujuan dari akuntansi, kemudian ada saldo normal akuntansi, dan kemudian juga ada siklus akuntansi yang dimulai dari jurnal umum, ada pengertian dan contoh dari jurnal umum, kemudian posting buku besar, terdapat pengertian dan contoh posting buku besar, kemudian ada neraca saldo, terdapat pengertian dan contoh neraca saldo, kemudian juga ada ayat jurnal penyesuaian, ada pengertian dan contoh ayat jurnal penyesuaian, kemudian ada neraca lajur, mulai dari pengertian dan contoh neraca lajur, kemudian ada laporan keuangan, mulai dari pengertian dan contoh laporan keuangan, dan yang terakhir itu adalah jurnal penutup yang berisi tentang pengertian jurnal penutup dan contoh jurnal penutup. Nah, jadi pop-up book akunting ini berisi materi-materi yang akan disampaikan oleh guru kepada para peserta didik. Kemudian setelah materi yang ada di pop-up book akunting ini dijelaskan kepada para peserta didik, maka selanjutnya seorang guru tersebut menanyakan kepada para peserta didik apakah sudah memahami materi atau belum. Jika belum, kita akan mengadakan sebuah post test di mana kita juga menggunakan media pembelajaran yang kedua yang bernama Ludo Akunting. Nah, jadi setelah saya memaparkan materi menggunakan pop-up book, kemudian saya akan menggunakan Ludo Akunting sebagai media pembelajaran untuk mengetes para peserta didik apakah sudah memahami materi yang saya sampaikan atau belum. Jadi Ludo Akunting sebagai post test untuk akhir sebuah pembelajaran. Nah, untuk sistem permainan di dalam Ludo Akunting terdiri dari beberapa pos, yaitu ada 4 pos. Untuk pengimplementasian Ludo Akunting di dalam kelas dapat dilakukan dengan mengirimkan salah satu perwakilan kelompok yang ada di dalam kelas. Kemudian untuk memulai suatu permainan akan dilakukan sesi home pimpa terlebih dahulu.
didik yang mendapatkan kesempatan bermain pertama kali akan melemparkan dadu, dan untuk pengeluaran orang di dalam pos itu harus dilakukan dengan syarat dadu yang dilemparkan harus berisi angka 6. Setelah dadu berisi angka 6, maka pemain yang mendapatkan angka dadu 6 itu akan dipersilakan jalan untuk keluar pos dan melakukan permainan selanjutnya. Karena pemain merah menginjak jalur hadiah, pemain merah diharapkan untuk membuka amplop hadiah. Untuk pertanyaannya, Anda berkesempatan untuk menambahkan orang baru lagi di dalam permainan. Jadi, hadiah tersebut berisi mengenai bahwa kelompok merah mendapatkan kesempatan untuk menambahkan orang dalam suatu permainan. Kemudian selanjutnya karena pemain merah mendapatkan bom, pemain merah akan membuka amplop bom. Anda dinyatakan kalah dan silakan mengganti pemain baru. Karena pemain merah mendapatkan bom yang berisi dinyatakan kalah dan menggantikan pemain baru, maka pemain yang menjadi perwakilan akan mundur dan akan digantikan oleh pemain baru dan akan dimulai secara awal. Nah, karena mendapatkan sebuah jalur pertanyaan, maka pemain pink akan mendapatkan pertanyaan di amplop pertanyaan. Dalam sistem akuntansi bertujuan untuk A. meningkatkan kekuatan pelanggan, B. mencegah penipuan dan kesalahan, C. memaksimalkan laba perusahaan, D. meningkatkan kualitas produk. Pertanyaan ini akan ditujukan kepada kelompoknya, kepada anggota kelompoknya, di mana nanti anggota kelompoknya akan menjawab pertanyaan tersebut. Nah, jadi si perwakilan tersebut tidak bisa mengasih jawaban atau menjawab pertanyaan. Namun, yang menjawab pertanyaan itu adalah anggota kelompoknya. Kemudian, kode barcode yang tertera di dalam kartu pertanyaan itu berguna untuk memastikan jawaban dari anggota kelompok itu benar atau bukan. Selanjutnya, ketika pemain kuning sudah memasuki posnya, maka pemain kuning akan dinyatakan menang. Nah, pemain kuning akan mendapatkan hadiah yang telah disediakan oleh si guru tersebut. Nah, jadi dalam permainan Ludo Akunting ini yang memenangkan permainannya adalah pemain kuning. demikian media pembelajaran yang dapat saya sampaikan mengenai pop-up book accounting dan Ludo Akunting. Semoga nantinya media pembelajaran ini dapat berguna untuk pengelolaan kelas dan semoga juga dapat bermanfaat bagi semuanya. Dan semoga nantinya media pembelajaran ini bisa menjadi salah satu referensi untuk para tenaga pendidik untuk melakukan pembelajaran di dalam kelas. Media pembelajaran yang dapat digunakan oleh teman-teman semuanya di dalam pengelolaan kelas. Jadi untuk pop-up book sendiri ini digunakan untuk menerangkan materi, kemudian Ludo Akunting digunakan sebagai post test di mana anak-anak bermain sambil belajar. Nah, cukup sekian media pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.